Halo teman-teman semua, kabar baik nih untuk yang pejuang PPG tertentu, apalagi yang belum masuk nih piloting tahap 1 dan tahap 2. Nah, kali ini kita akan mengabarkan ada informasi tentang pemanggilan PPG tertentu di tahap 3. Ternyata yang kemarin kita diprediksikan di bulan Oktober dan sekarang masuk di bulan September nih. Yuk kita coba lihat bagaimana alurnya dan bagaimana lini masanya untuk PPG tahap 3 atau piloting tahap 3 ini. Nah, kita teman-teman sebelum ke PPG tahap 3, kita harus paham dulu ini adalah angkatan sebelumnya di piloting tahap 1 dan piloting tahap 2. Untuk yang piloting tahap 1 hari ini sedang menyelesaikan UKIN-nya. UKIN itu ada modul ajar dan video pembelajarannya. Begitupun dengan sekarang yang tahap 2. Tahap 2 itu sedang pembelajaran modul di PMM ya, karena pembelajarannya mandiri. Ini sudah terlewati dan nanti minggu depan udah masuk di pendaftaran UKP PPG. Nah, karena piloting tahap 1 dan tahap 2 itu sudah mau selesai, maka dari itu teman-teman yang piloting tahap 3 harus bersiap-siap. Kenapa? Karena di piloting tahap 3 itu masuk di bulan September. Yaitu insya Allah pemanggilannya di bulan September tanggal 17 sampai dengan tanggal 23. Ini pemanggilan ya teman-teman, pemanggilan peserta di SIM PKB. Jadi nanti gini teman-teman, yang piloting tahap 3 mungkin belum paham ya, karena PPG tertentu sekarang kan berbeda dengan PPG Daljab tahun 2023 maupun tahun sebelumnya. Teman-teman harus paham dulu, pemanggilan peserta di SIM PKB ini adalah pemanggilan penentuan berkas di SIM PKB. Jadi nanti di dalam SIM PKB-nya teman-teman akan diberikan notifikasi Anda terpanggil menjadi PPG tertentu. Nah, itu harus dikonfirmasi. Di situ ada prodinya kita sesuai dengan S1 kita. Kemudian kita harus konfirmasi iya atau tidak, mau ikut atau tidak pada piloting tahap 3 ini. Kalau saya memberikan informasi, teman-teman harus ikut aja ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan Serdik tahun 2024. Karena ini di akhirnya sampai bulan Desember. Jadi teman-teman wajib untuk bisa klik aja deh ya. Kalau misalkan tidak, itu eman banget menurut saya. Jadi teman-teman coba untuk iya aja, karena pembelajarannya mandiri kok, jadi gampang. Ini di tanggal 17 sampai dengan 23 ini pemanggilannya ya. Jadi bertahap tanggal 17 sampai 23. Biasanya tanggal 17 itu serempak atau tanggal 18-nya serempak. Setelah pemanggilan di akun kita masuk di ppg.simpkb.go.id linknya. Kemudian masuk menggunakan akun belajar ID kita. Nanti di situ ada notifikasi pemanggilan PPG tertentu. Setelah teman-teman masuk di SIM PKB-nya, teman-teman akan melengkapi berkas tuh. Berkasnya ada ijazah biasanya, kemudian detail kontak kita, entah itu nama ibu, nama bapak, kemudian ada nomor HP yang bisa dihubungi, nomor HP second nomor HP seperti nomor HP istri, suami, teman, kerabat, seperti itu harus ada. Nah, nanti kita akan coba untuk mempresentasikan bagaimana caranya untuk lapor diri ya, atau teman-teman bisa klik sih konten saya sebelumnya itu tentang lapor diri, udah lengkap banget. Nah, teman-teman yang nomor 2 itu lapor diri kepada LPTK. Ingat, ada 2, ajukan berkas di SIM PKB karena pemanggilan. Ini konfirmasi pemanggilan itu kita masukkan akun belajar ID kita, login, kemudian kita konfirmasi bersedia mengikuti PPG, kemudian kita upload ijazah, kemudian ajukan berkas sehingga semuanya berwarna hijau. Nah, kedua ada lapor diri. Beda lapor diri SIM PKB, beda lapor diri LPTK ya. Jadi harus dibedakan terlebih dahulu, teman-teman harus paham dulu. Lapor diri LPTK itu nanti diberikan link LPTK-nya masing-masing. Jadi LPTK 1, 2, 3, 4, 5 itu berbeda-beda. LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon beda, LPTK Universitas Jember berbeda. Jadi nanti teman-teman wajib untuk lihat LPTK-nya masing-masing, linknya berbeda-beda. Nah, lapor dirinya dimulai tanggal 18 sampai dengan 27 September. Lapor diri ini berfungsi untuk kita itu benar-benar mau mengikuti PPG tertentu di LPTK Universitas yang kita akan naungi, seperti itu teman-teman. Lapor diri sudah selesai, teman-teman akan diberikan orientasi. Orientasi ini diberikan Zoom orientasi oleh LPTK-nya. Kurang lebih orientasi ini berkaitan dengan pembelajaran mandiri teman-teman sampai dengan UKP PPG-nya. Ini tuh di tanggal 28 September. Sebenarnya kalau orientasi LPTK ini bisa fleksibel ya teman-teman, bisa tidak 28, bisa 29, tergantung nanti LPTK-nya masing-masing. Intinya teman-teman di 2 ini sudah approve dan teman-teman sudah bisa masuk di PMM. Karena di pembelajaran mandirinya dimulai pada tanggal 23 September sampai dengan 4 November.
Ingat nih, seperti piloting 1 dan 2, ketika teman-teman sudah lapor diri, sudah approve berkas ajuan SIM PKB, kita konfirmasi ikut PPG, kok belum keluar menu sertifikat pendidik di aplikasi PMM-nya. Nah, itu banyak banget pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, teman-teman harap sabar, karena menu sertifikat pendidik untuk pembelajaran mandiri di PMM itu akan muncul secara otomatis di tanggal 23 September dimulainya. Nah, ketika teman-teman masuk di tanggal 23 September, teman-teman belum muncul menu serdiknya, silakan diupdate aplikasi serdiknya di Play Store teman-teman semua. Ini silakan bisa dibuka di HP dan bisa juga dibuka di laptop. Saya sarankan teman-teman di laptop aja supaya terlihat jelas apa itu ketentuan jurnal, kemudian apa itu materi yang harus kita kerjakan, itu terlihat jelas kalau di laptop. Nah, seperti itu ya. Biasanya kalau saya nyaranin untuk teman-teman yang ikut pendampingan PPG saya saranin di laptop dan jurnalnya cepat dikerjakan supaya hijau. Nah, ini udah pendaftaran pembelajarannya ya teman-teman ya. Ini tanggal 23 sampai dengan 4 November. Ini fleksibel, mau 1 hari 1 modul selesai, 1 hari 1 jurnal selesai, itu no problem. Silakan teman-teman, kalau kuat ya silakan, per modul ada berapa tugasnya silakan dikerjakan, karena nanti di akhirnya hanya tetap 1 jurnal yang diupload. Jadi teman-teman itu hanya mendapatkan 3 modul, modul 1, modul 2, modul 3. Nah, modulnya diantaranya pembelajaran asesmen dan asesmen ya, kedua ada pembelajaran sosial emosional, ketiga adalah pendidikan inklusif, generalnya itu ya untuk 3. Nah, teman-teman kalau sudah selesai di tanggal 23 sampai dengan 4 November, maka teman-teman akan melakukan pendaftaran nih di UKP PPG PMM pada tanggal 10 Oktober sampai 4 November. Nah, ini pendaftaran UKP PPG ini teman-teman dilihat ya, ini nyatu di pembelajaran mandiri. Kenapa di rentang ini? Karena rentang ini adalah rentang kita bisa mengakses PMM dalam modul ajarnya. Kalau misalkan modul ajar teman-teman sudah habis selesai di tanggal 10 Oktober, maka teman-teman bisa langsung daftar UKP PPG karena periodenya 10 Oktober sampai 4 November. Ingat, ikuti periode pendaftaran UKP PPG walaupun sudah hijau semua di tanggal 25 misalkan 25 September sudah hijau semua modulnya. Tapi belum masuk di pendaftaran UKP PPG, jangan dulu daftar. Nanti tunggu periode UKP PPG piloting tahap 3 dibuka mulai tanggal 10-nya. Jadi kalau misalkan saya tips ya untuk teman-teman gue yang itu masuk di piloting tahap 2 yang sekarang modul sudah hijau di kelas pendampingan saya, itu sudah hijau teman-teman sebelum pendaftaran UKP PPG. Nah, tapi saya sarankan untuk sesuai lini masa. Udah sesuai aja lini masa. Nanti tipsnya kalau teman-teman sudah hijau semua sebelum tanggal 10, silakan teman-teman buat RPP atau modul ajar aja, baca-baca lagi. Seperti itu ya. Nah, di pendaftaran UKP PPG tanggal 10 Oktober sampai 4 November kalau sudah selesai, teman-teman nanti akan diberikan unggah dokumen UKP PPG. UKP PPG dokumennya apa? Ini UKIN ya teman-teman ya, di media perangkat pembelajaran dan video pembelajaran di tanggal 7 sampai dengan 11 November seperti biasa. Ini biasanya 5 hari. Ini periodenya ada unggah dokumen pembelajaran dan dokumen video pembelajarannya. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara unggah UKP PPG, saya sudah membuat videonya. Silakan teman-teman lihat aja video saya sebelumnya tentang sukses upload UKP PPG. Kemudian setelah dokumen UKP PPG, teman-teman akan masuk di ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Di sini tanggal 16 sampai dengan 19 November. Nanti di sini teman-teman akan dibagi jadwalnya. Maka kita akan masuk di tanggal 16 atau tanggal 19. Ini lumayan banyak ya teman-teman, 4 hari ya. Mungkin kayaknya ini di pilotin tahap 3 ini banyak mahasiswanya, jadi ini sampai ke 4 hari, biasanya cuma 2 hari selesai. Nah, ini teman-teman di 8 ini haknya LPTK ya, karena ini pelaksanaannya penilaian ujian kinerja ini dosen dan guru pamongnya. Ini biarkan saja, biarkan ini dinilai oleh LPTK kita 18 November sampai 9 Desember. Nah, di sini teman-teman nih dagdidugnya di tanggal 9 di poin 9. Pengumuman hasil UKP PPG di tanggal 17 Desember di akhir tahun. Mudah-mudahan teman-teman di piloting tahap 3 bisa kado terindahnya akhir tahun mendapatkan kelulusan serdik. Amin. Seperti itu ya. Nanti kita akan update lagi sih teman-teman pergerakan tentang lini masa PPG tertentu, bagaimana apakah ini akan revisi atau tidak. Untuk saat ini adalah waktu terdekat yang saya
dapetin informasinya seperti itu ya. Nanti akan saya update lagi sih teman-teman. Nanti coba lihat ya apa sih dokumen lapor diri itu. Nah teman-teman, ini salah satu ya, ini salah satu LPTK universitas yang piloting tahap 1 dan 2 sudah menyelenggarakan. Generalnya seperti ini sih teman-teman. Biasa fakta integritas, ini ada linknya sendiri. Biodata mahasiswa ada linknya sendiri. Scan ijazah yang pasti sama sih teman-teman. Fakta integritas, biodata, scan ijazah, scan transkrip. Awas transkripnya itu ada 2 muka, jangan sampai kepotong, harus 1 PDF ya. Dan scan kartu identitas KTP atau SIM, scan foto berwarna latar merah dimensi 4x6. Kalau pos foto berwarna ini sesuaikan dengan LPTK-nya ya, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Jadi ikuti aja arahan LPTK. Nomor 7, scan surat keterangan sehat. Ini bisa di rumah sakit atau puskesmas. Ini bisa dipersyaratkan oleh LPTK-nya. Boleh puskesmas aja atau harus dengan rumah sakitnya. Ini sudah pasti surat SKCK dari kepolisian, ini harus adanya di Polres. Kemudian bebas narkotika, ini nafsa, boleh dari puskesmas tergantung dengan arahan LPTK. Dan scan NPWP kalau yang punya, seperti itu. Ini hampir sama untuk seluruh LPTK, jadi siap-siap aja. Yang mungkin teman-teman yang sekarang bisa siap-siap, scan ijazah, transkrip, kartu identitas KTP, dan pas foto berwarna berlatar merah boleh disiapkan. Ini biasanya sama dengan teman-teman yang lain atau LPTK yang lainnya. Oke teman-teman, ini ya berkas lapor diri yang piloting tahap 1 dan 2 hampir sama seperti ini. Mudah-mudahan tahap 2 pun tidak berbeda. Teman-teman tinggal tunggu aja pemanggilan di SIM PKB dan tunggu pemanggilan dari LPTK melalui WhatsApp ke nomor teman-teman semua. Seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman yang lainnya ya. Nanti kita akan update lagi. Oh ya teman-teman, kalau misalkan mau ikut pendampingan PPG dari awal sampai akhir, sampai ujian selesai, silakan teman-teman untuk chat admin ya di 087723317506. Alhamdulillah kita sudah mendampingi dari piloting tahap 1, tahap 2 ataupun di PPG tahun 2021, 22 dan 2023. Terima kasih teman-teman ya. Dadah.